Ya, kalau kita sekarang belajar biologi modern, ya pusat kesadaran itu di otak, ya, bukan hasil kerja darah, bukan hasil kerja ginjal gitu, otak. Tapi memang otak tergantung suplai darah, harus ada glukosa, harus ada oksigen gitu ya. Jadi otak itu adalah pusat kesadaran memang ada di otak. Jadi kalau gegar otak kesadarannya turun gitu ya. Misalkan orang livernya diganti itu ya, dia tetap dia kok, nggak ada yang nggak berubah. Ada yang jantungnya diganti jantungnya orang lain, dia tetap dia nggak berubah. Tapi kalau otaknya diganti otaknya kambing, pasti ngembek. Ya. Pengalaman spiritual itu tidak hanya sekedar berdoa sampai terus kemudian berlinang air mata, atau akhirnya spiritual itu adalah emosi kita pada saat kita merasakan consciousness alteration gitu ya. Jadi kesadaran kita bergeser. Kita tidak sadar 100% secara penuh gitu ya, gitu. Bergeser dikit gitu ya. Dan kita lebih menyerahkan yang namanya pengalaman kita itu kepada emosi ketimbang kepada rasionalitas. Karena kehidupan kita sehari-hari itu didrive lebih banyak oleh otak emosi ketimbang otak rasional. Rasionalitas kita itu tugasnya dari awal dulu itu cuma satu, mengafirmasi apa keinginan kita gitu. Kepercayaan kita, apapun kepercayaannya itu, kita akan mendapatkan 1001 alasan pembenaran bahwa kepercayaan kita itu benar. Makanya manusia itu hanya percaya apa yang ingin dia percayai. Kalau nggak ingin percaya, nggak percaya dia. Jadi apalagi di sekarang ini ya, di era informasi yang berlebihan gini, wah ada jutaan informasi, ribuan informasi datang pada satu saat itu, kita nggak bisa memilah atau memilih mana yang benar, tapi kita memilih apa yang membuat kita nyaman informasi itu. Jadi pengalaman-pengalaman spiritualitas kita itu lebih dikarenakan pengalaman realita intersubjektif tadi. Misalkan orang Katolik kalau ketemu Bunda Maria ya wajar itu ya. Ya, itu. Masa ketemu Bunda Dorce kan enggak ya, Bunda Maria itu. Ya kalau kita bicara mengenai fully consciousness itu kita aware terhadap segala macam. Kita melihat segala sesuatunya itu apa adanya, itu namanya aware gitu ya. Gua ya gelap gitu ya. Berapa cahaya yang di situ, berapa kandela kan bisa diukur sebetulnya ya. Tapi persepsi kita itu berbeda gitu ya. Bergesernya kesadaran itu, terus kita merasa melihat cahaya yang terang benderang. Itu pun karena kita ditekankan bahwa yang gelap itu jelek, yang namanya cahaya itu bagus gitu ya. Ini kan persepsi itu ya, persepsi. Makanya selalu bergeser realitanya dari realita objektif. Dia tahu di gua ini nggak ada apa-apa. Pada saat dia terus mulai semedi, terus datang Semar datang. Itu adalah pengalaman realitanya sudah bergeser. Ada aktivitas-aktivitas di otak-otak tertentu yang mengubah persepsinya. Di gua yang gelap itu, persepsinya dia menjadi terang, ya, terang benderang. Itu persepsinya dia. Padahal tidak ada sumber cahaya itu ya. Dia merasa mendapatkan penerangan. Nah, itu juga hasil kerja otak kita. Di mana? Di lobus temporalis itu. Makanya ada orang yang kalau dia penderita epilepsi lobus temporalis, pada saat dia mendapatkan serangan epilepsinya, orang lain melihat dia kejang gitu ya. Kejang itu. Dia merasa mendapat pengalaman spiritual. Nah, belakangan itu ya, awal tahun 2000-an itu, nah orang sudah mulai bisa memberikan stimulus ke otak tanpa membuka kepala dengan elektroda-elektroda di kulitnya. Rangsangan-rangsangan pada area-area tertentu di otak itu menghasilkan pengalaman spiritual pada subjek yang diteliti. Jadi secara neuroscience, pengalaman spiritual itu adalah aktivitas otak. Pengalaman spiritual tiap orang tentu berbeda sesuai dengan bakatnya. Ada yang saya itu hanya berada di dunia ini hanya untuk orang banyak, itu altruisme. Ada itu. Dan spiritualitas itu berdasarkan egoisme, egosentris. Alam semesta ini ada hanya untuk saya. Itu ada yang begitu. Tapi tetap aja sih dalam masih sepakat kita bahwa yang paling penting adalah kita adalah merasakan nyaman gitu. Tidak diharuskan bahwa kita itu mengetahui kebenaran itu enggak apa-apa. Dulu misalkan ada Konstantin the Great itu kan enggak tahu bahwa ada galaksi Andromeda di sana, bahwa luasnya galaksi Bima Sakti itu adalah 200 juta tahun cahaya.
nggak ketemu, dia tetap jadi orang besar. Dan biasanya orang-orang gede itu yang jadi raja, jadi pahlawan itu biasanya bukan ilmuwan. Ilmuwan besar itu orang-orang stres biasanya itu ya. Orang-orang depresi itu. Ini ya contoh ya. Depresinya Alan Turing berujung pada bunuh diri gitu ya. Tapi depresinya Winston Churchill dan Abraham Lincoln membuat dia jadi orang kayak gitu. Memang kita itu bisa jadi orang besar kalau bisa memuaskan banyak orang gitu. Biasanya kalau ilmuwan itu kan jengkelin itu. Ada orang bilang gini, ah salah, keyakinanmu ngawur gitu. Jengkel orang digituin itu, padahal emang ngawur sih gitu. Tapi kalau orang ngawur dibilang ngawur marah itu. Alah, kamu percaya gituan, itu kok kamu percaya? Sama misalkan itu Nabi Musa itu triknya cuma dikit. David Copperfield sama Deddy Corbuzier triknya lebih banyak itu ya. Itu kalau kita membandingkan itu, wah, itu lebih banyak. Tapi kan bukan hanya jumlah trik gitu menentukan seseorang itu jadi besar itu ya. Itu pun kalau Nabi Musa ada gitu ya. Kalau ada gitu ya. Kalau seandainya itu perumpamaan ya nggak apa-apa juga gitu ya. Itu adalah pelajaran dari mbah saya dulu itu ya. Yang penting dalam sebuah narasi atau cerita itu bukan secara faktual cerita atau narasi itu ada, tapi yang penting itu kamu bisa mengambil nilai dari itu. Nah, itu mbah saya itu yang diskusi sama saya seringkali kan itu ya. Kamu bisa mengambil nilai. Nilainya apa? Misalkan Pinocchio juga nggak ada, tapi cerita Pinocchio bisa menginspirasi kita tentang mana yang bisa kita ambil sebagai kebaikan, sebagai keburukan.